Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan berbicara mengenai konstitusi Inggris. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konstitusi Inggris, yang mana memang Inggris menjadi salah satu objek dari materi pada mata kuliah studi konstitusi dan lembaga negara. Nah, di konstitusi Inggris ini memang ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol dan mencolok, di mana Inggris adalah salah satu negara yang memang tidak mempunyai konstitusi secara tertulis, berbeda halnya dengan Indonesia. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam mengenai apa perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan Inggris, terutama dalam hal konstitusi. Kalau kita berbicara mengenai konstitusi Inggris atau Britania Raya, kerajaan Inggris adalah salah satu negara yang terkenal dengan monarki, di mana di situ ada ratu yang sangat berkuasa, atau disebut kalau dalam sistem kenegaraan adalah negara monarki konstitusional. Dengan kekuasaan eksekutif itu mayoritas adalah dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet yang mengepalai departemen atau kementerian. Inggris adalah salah satu negara atau salah satu dari sedikit negara di dunia saat ini yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Jadi memang Inggris merupakan salah satu negara yang unik, di mana konstitusinya adalah konstitusi yang tidak tertulis. Sebaliknya, yang berlaku di negara-negara ini adalah konvensi-konvensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaan tradisional yang memang selama ini sudah berjalan di Inggris, dan bagian-bagian yang terpisah dari hukum tata negara. Nama aturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukan dengan istilah constitution atau konstitusi. Ini istilah-istilah atau tadi aturan-aturan hukum yang berlaku di Inggris itu bisa dikatakan sebagai constitution. Peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi di negara ini adalah Constitutional of Clarendon tahun 1164. Ini adalah yang disebut oleh Raja Henry II sebagai sebuah konstitusi. Nah, ini salah satu konstitusi yang memang diterapkan di Inggris. Bahwasanya menyangkut hubungan antara tempat ibadah dengan pemerintah atau pemerintahan negara pada masa pemerintahan Raja Henry ke-1. Kekuasaan pemerintah Inggris itu tergantung pada raja, bukan secara pribadi. Jadi raja itu memang mempunyai pengaruh di Inggris, tetapi dalam hal ini bukan secara pribadi, bukan dirinya sendiri, melainkan sebagai ratu ataupun raja. Kalau saat ini kan ratu yang berkuasa. Nah, ketika dia dalam kedudukannya sebagai raja ataupun ratu, dia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pemerintahan di Inggris. Nah, itu yang terjadi di Inggris. Maksudnya, raja berperan sebagai simbol kolektif. Ini raja di Inggris itu adalah sebagai salah satu simbol kolektif bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam sistem kenegaraan di Inggris. Ini raja. Jadi raja merupakan salah satu simbol yang dijadikan sebagai simbol kolektif bagi sebuah lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Inggris. Pada abad ke-19, Afdisai, seorang sarjana konstitusi sangat berpengaruh dan pengacara yang terkenal di Inggris, menulis tentang pilar lembar dari konstitusi Inggris, di mana di situ dalam karyanya disebutkan, dalam karya klasiknya terutama itu Introduction to Study Hukum Konstitusi. Nah, ini di tahun 1885. Ini penulisnya adalah Afdisai, di mana dua pilar konstitusi Inggris adalah kedaulatan parlemen dan aturan hukum. Jadi kedaulatan parlemen, kekuasaan parlemen, karena memang Inggris adalah salah satu negara yang menganut sistem parlementer, dan di situ yang berkuasa
ada yang menguasai pemerintahan, dalam hal ini yang mengepalai pemerintahan atau simbol dari pemerintahannya sendiri itu adalah Perdana Menteri, dikepalai oleh Perdana Menteri. Sedangkan kalau simbol negara itu adalah ratu atau raja. Kedaulatan parlemen adalah parlemen Inggris memiliki keistimewaan sebagai badan pembuat hukum tertinggi. Ini keunikannya, memang Inggris dengan Indonesia sangat berbeda. Kalau di Indonesia presidensil, di Inggris adalah parlementer, sistem yang dianut, di mana kalau presidensil kita bisa melihat ketika pemerintah dalam hal ini ingin membuat aturan-aturan hukum, itu bisa, tetapi harus dikerjakan bersama dengan anggota legislatif atau legislatif. Kalau di Inggris itu parlemen mempunyai keistimewaan sebagai badan pembuat hukum tertinggi. Jadi dia mempunyai kewenangan untuk membuat aturan atau hukum tertinggi di Inggris itu. Jadi parlementer memang sangat berbeda. Di sini ada, menurutnya Herman Finner, ada beberapa unsur yang membuat atau membentuk konstitusi Inggris. Di situ ada yang pertama undang-undang yang disahkan parlemen, yang kedua kebiasaan parlemen itu terbentuk secara tertulis atau notulensi, lalu keputusan-keputusan serta konvensi konstitusi yang tidak tertulis dan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang memang biasa dilakukan di Inggris. Bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Inggris yang saat ini berjalan merupakan bentuk dan sistem pemerintahan pertama yang sukses. Maka dari itu Inggris adalah salah satu negara yang disebut atau negara pencetus sebagai negara pencetus pemerintahan dengan sistem pemerintahan parlementer. Kalau orang mengenal pada saat ini adalah the mother of parliament. Negara-negara yang sekarang menganut sistem parlemen itu adalah mencontoh Inggris, karena memang Inggris adalah salah satu negara yang pernah atau yang mencetuskan sistem parlementer di dunia. Kerajaan Inggris merupakan sebuah negara berbentuk monarki dengan sistem pemerintahan parlementer yang penganut pahamnya adalah demokrasi. Memang Inggris walaupun di sana ada kerajaan, tetapi dalam hal demokrasi dia sangat demokrasi karena memang ada sistem pemilihan. Ini salah satu indikator kecil mengenai demokrasi ya. Nah, salah satunya Perdana Menteri di situ dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Walaupun memang partainya tidak seperti di negara-negara yang menganut sistem republik seperti Indonesia, misalkan memang di negara kita banyak sekali partai multi partai, sedangkan di Inggris itu hanya 2 partai, yaitu hanya ada 2 partai politik saja yang berkuasa di Inggris. Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan hanya berfungsi dalam segi kepemerintahan atau dia hanya sebagai simbol, yaitu hanya sebagai sifatnya hanya seremonial. Itu raja atau ratu di Inggris. Jadi tidak dalam sistem pemerintahan tetap Perdana Menteri yang mempunyai kewenangan penuh untuk memegang kekuasaan pemerintahan, tetapi raja ataupun ratu itu tetap menjadi panutan, yaitu sebagai simbol ataupun sebagai seremoni, atau dalam hal sifatnya adalah seremoni saja. Ratu harus memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi ia tidak boleh menyatakan pendapat tentang undang-undang itu. Ratu dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau memberi persetujuan kepada undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Tetapi Ratu tidak boleh menyatakan pendapatnya mengenai undang-undang yang telah dibuat tersebut. Apakah undang-undang itu misalkan mempunyai dampak yang sangat serius bagi masyarakat atau tidak, itu Ratu tidak boleh berkomentar. Dia hanya boleh memberikan persetujuan saja. Ratu juga bertanggung jawab atas penunjukan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen. Nah, ini Ratu di Inggris itu mempunyai tanggung jawab juga dalam penunjukan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen. Nah, keputusan raja atau ratu tidak bisa diganggu-gugat atau memang walaupun secara simbolis ya, tapi keputusannya itu absolut tidak bisa diganggu-gugat. Sedangkan negara ini juga menerapkan 2 partai, tadi sudah saya jelaskan. Posisi partai kalau dalam pemerintahan di Inggris itu ada yang mengenal, kalau sistem parlementer terutama di Inggris dan negara-negara parlementer yang lainnya itu pasti akan mengenal yang namanya oposisi, karena memang di negara-negara
dengan sistem parlementer, posisi partai yang menang itu akan memerintah, sedangkan posisi yang kalah itu akan menjadi bayang-bayang dari pemerintah, yaitu sebagai oposisi. Nah, kalau di negara parlementer, kalau kita bisa gambarkan, memang ada semacam pemerintah bayangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika pemerintah yang sah itu kolab atau pemerintah yang sah itu adalah gagal, dalam artian dia perdana menterinya mengundurkan diri dan partainya atau mungkin sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri yang dari partai menang tersebut itu menyatakan diri untuk tidak sanggup, maka pemerintah akan diganti oleh partai oposisi atau partai yang kalah dalam pemilu. Nah, ini makanya kalau dalam sistem parlementer itu pasti ada pemerintahan bayangan, yaitu dengan pemerintahan bayangan ini adalah partai yang kalah yang akan menjadi pemerintahan bayangan. Ini hanya mempunyai tujuan menggantikan pemerintahan yang resmi, menggantikan partai yang menang tadi, ketika partai yang menang atau pemerintahan yang resmi yang sah dari pemilu tadi mengalami kegagalan, terutama dalam hal kegagalannya adalah dia mengundurkan diri secara massal, misalkan perdana menteri, terus kabinet-kabinetnya juga dinyatakan untuk mundur dari pemerintahan. Sedangkan masa jabatannya masih ada, maka akan diganti oleh pemerintah bayangan. Nah, kekuasaan eksekutif dalam negara ini adalah seorang perdana menteri dipilih oleh ratu, tadi sudah disebutkan. Karena memang perdana menteri dibantu oleh para menteri yang dipilih dari partai berkuasa dan kebanyakan yang berada dalam the House of Commons. Nah, di sini ada beberapa departemen yang memang pokok dalam departemen di negara Inggris atau di sistem parlementer Inggris, yaitu Departemen Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Departemen Pos. Lalu kekuasaan eksekutif yang lain, Dewan Penasihat adalah jalur bagi para menteri untuk menyampaikan nasihatnya bagi ratu. Terdapat sekitar 500 anggota Dewan Penasihat yang diangkat untuk menjabat seumur hidup. Jadi memang ada Dewan Penasihat kalau di Inggris, di mana Dewan Penasihat itu terdiri dari 500 anggota Dewan Penasihat. Keanggotaan Dewan Penasihat terdiri dari seluruh anggota kabinet, politisi senior, hakim senior, dan beberapa perwakilan dari persemakmuran atau the Commonwealth. Ini negara-negara Commonwealth, negara-negara persemakmuran Inggris itu mempunyai wakil sebagai Dewan Penasihat di pemerintahan yang ada di Inggris sana. Terdapat beberapa komite dalam Dewan Penasihat, antaranya adalah Komite Yudisial. Untuk menjaga stabilitas kabinet, para anggota harus selalu bertindak secara bersama-sama dan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang kolektif. Ini juga harus dilakukan secara bersamaan dan dinyatakan atau pernyataannya harus secara kolektif. Kewenangan Perdana Menteri. Nah, ini salah satunya memimpin kabinet yang para anggotanya dipilih sendiri, membimbing majelis rendah menjadi penghubung negara dengan raja atau ratu, memimpin partai mayoritas, karena memang partai penguasa itu pasti adalah partai pemenang. Kalau di Inggris juga ada yang namanya hubungan kerajaan dengan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Inggris, ratu memiliki hubungan yang khusus dengan perdana menteri sebagai figur politik senior. Nah, ratu atau raja ini mempunyai atau sebagai figur politik senior dan sangat dihormati oleh para politisi Inggris maupun di pemerintahan Inggris. Secara konstitusional ia merupakan pemimpin kerajaan yang harus netral dalam berpolitik. Ya, ratu ini tidak boleh berpolitik. Dia walaupun mempunyai sebagai simbol negara dan mempunyai kewenangan dalam sistem pemerintahan, terutama mengesahkan undang-undang yang telah menyetujui undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen. Akan tetapi ratu harus sifatnya adalah bersifat netral, tidak boleh berpihak kepada partai pemenang maupun partai oposisi. Ini ratu di Inggris. Dan ratu juga terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Dia mempunyai hak suara, dia mempunyai hak pilih. Dia mempunyai hak suara untuk memilih siapa yang akan mewakili atau akan menjadi partai penguasa di Inggris. Nah, ini ratu.
Setelah itu juga setelah pemilu, penunjukan Perdana Menteri juga menjadi hak prerogatif Ratu. Nah, Ratu ini mempunyai kewenangan untuk menunjuk Perdana Menteri dari partai pemenangnya. Secara teori keluarga kerajaan ini dalam kekuasaan legislatif ya. Secara teori keluarga kerajaan memiliki kekuasaan yang amat besar dalam sebuah monarki seperti Inggris. Namun walaupun tidak seluruhnya, peran yang dilakukan ratu hanya yang bersifat seremoni. Jadi ratu ataupun raja di Inggris itu mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang sangat besar karena memang dia adalah pemilik dari kerajaan atau negara di Inggris tersebut. Tetapi dalam sistem pemerintahan dia hanya sifatnya seremonial saja, hanya sebagai simbolis saja, bukan mempunyai kewenangan yang sangat absolut dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Monarki merupakan bagian yang terintegrasi dari parlemen dan secara teori memberikan kekuasaan kepada parlemen dalam hal pembentukan atau pembuatan undang-undang. Nah, ratu hanya sifatnya adalah menyetujui saja. Kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Inggris dipegang oleh parlemen yang terdiri atas 2 kamar, yaitu The House of Commons dan The House of Lords. Jadi ada 2 kamar atau yang bisa dikenal dengan bicameral. Ada posisinya adalah parlemen itu terdiri dari 2 kamar, The House of Commons dan The House of Lords. Parlemen terdiri dari The House of Commons yang dipilih oleh rakyat, sedangkan The House of Lords yang tidak dipilih oleh rakyat. Kebanyakan adalah anggotanya diangkat. Ini tadi, The House of Lords itu adalah perwakilan dari negara-negara persemakmuran, perwakilan dari politisi senior, dan yang lainnya tadi, dengan jumlah 500 orang. Sedangkan The House of Commons itu dilakukan atau dipilih oleh rakyat, yaitu The House of Commons itu adalah representatif dari rakyat, cerminan dari rakyat sebagai DPR-nya kalau di Indonesia. Di sana The House of Commons. Nah, ini adalah salah satu ajang pemilu yang dilakukan setiap 4 tahun sekali di Inggris, di mana The House of Commons itu dipilih oleh rakyat. Sedangkan The House of Lords itu seumur hidup dan dia ditunjuk salah satunya adalah perwakilan dari negara-negara persemakmuran, negara-negara yang memang menjadi persemakmuran Inggris, seperti misalkan di negara tetangga kita ada Australia, ada New Zealand, ada Malaysia dan lain sebagainya, termasuk Brunei Darussalam. Anggota The House of Commons, untuk DPR itu 5 tahun ya periodenya, bukan 4 tahun. Jadi anggota The House of Commons itu 5 tahun sekali dilakukan pemilu, bukan 5 tahun, bukan 4 tahun, sorry. Kalau Amerika itu 4 tahun sekali, di Indonesia 5 tahun, dan ternyata di Inggris juga 5 tahun. Secara garis besar, parlemen memiliki 3 fungsi: melakukan pengujian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, melakukan pengujian dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, melakukan pembahasan mengenai isu-isu utama yang aktual. Jadi ini secara garis besar fungsi dari anggota parlemen. Karena anggota parlemen Inggris itu adalah The House of Commons dan The House of Lords. Jadi ada dua kamar, yaitu 2 kamar ini mempunyai fungsi yang sama untuk pengujian undang-undang, untuk melakukan pengujian dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan melakukan pembahasan mengenai isu-isu yang sangat aktual. Nah, kekuasaan legislatif ini adalah The House of Commons, merupakan bagian pertama dari sistem bicameral dalam legislatif Inggris. Inilah kamar yang menjadi pusat kekuatan parlemen. Memang The House of Commons ini karena partai pemenang adalah partai penguasa, yang menteri-menterinya juga mayoritas adalah dari partai pemenang, sedangkan oposisi dalam hal ini partai yang kalah dalam pemilu itu sebagai parlemen juga, tetapi dia sebagai oposisi, bukan sebagai pendukung pemerintah. Walaupun memang pada realita kenyataannya ketika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tetap oposisi akan membela kebijakan tersebut. Nah, selain itu juga oposisi dalam hal ini parlemennya itu sebagai check and balances. Dia mempunyai kewenangan juga untuk mengontrol kebijakan-kebijakan
dari pemerintah, yaitu kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. The House of Commons terdiri dari 646 anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kerajaan Inggris dengan komposisi sebagai berikut. 529 itu anggota mewakili negara Inggris sendiri, 40 anggota adalah mewakili negara Wales, sedangkan 59 itu mewakili Skotlandia dan 18 mewakili Irlandia Utara. Jadi ini total jumlah The House of Commons atau DPR-nya yang dipilih secara melalui pemilu dengan perwakilan dari negara-negara di bagian United Kingdom atau Britania Raya, yaitu di Inggris, Wales, Scotland, dan North Irlandia. Sedangkan kalau The House of Lords itu ada perwakilan dari negara-negara persemakmuran tadi, termasuk Malaysia, Australia, New Zealand, dan lain sebagainya. Kewenangan parlemen menilai secara kontinu rekan-rekan separtai yang duduk di kabinet, mempersiapkan bidang legislasi, mengawasi gagasan politik, menyatakan gagasan, sampai memaparkan argumentasi politik kepada para pemilih. Ini kewenangannya parlemen. Sedangkan kekuasaan legislatif itu sebagai sebuah negara, kerajaan Inggris tidak memiliki suatu badan hukum tunggal yang melingkupi seluruh wilayah kerajaan. Jadi untuk kasus yudikatif di sini agak berbeda dengan negara-negara di Republik seperti di Indonesia. Kalau di Inggris atau negara-negara yang menganut sistem parlementer, terutama di Inggris, itu adalah karena dia ada Inggris, ada Irlandia Utara, ada Wales, dan ada Scotland, maka hukum yang berlaku itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri sesuai dengan negara tersebut. Irlandia Utara mempunyai aturan hukum sendiri, Scotland juga sama, Wales juga sama, sedangkan Inggris sendiri juga sama. Jadi memang berbeda. Dia tidak seperti negara-negara yang menganut sistem republik seperti di Indonesia. Kalau di kita kan sistem hukum itu adalah sistem hukum berbadan tunggal. Kalau di Inggris tidak. Jadi seperti Malaysia juga sama. Jadi memang negara-negara dengan persemakmuran parlementer seperti Malaysia, karena dia ada negara-negara bagian, jadi dia ada hukum-hukum yang menganut sistem atau keunikan masing-masing seperti negara bagian tersebut. Nah, kalau di Inggris kita bisa lihat di sini, bahwasanya Scotland itu mempunyai aturan hukum sendiri, Irlandia Utara juga sama, Wales juga sama, dan Inggris pun juga sama. Jadi memang tidak berbeda dengan Indonesia yang mempunyai aturan hukum tunggal. The House of Lords pengendali banding tingkat akhir bagi kasus-kasus di seluruh wilayah kerajaan. Jadi memang karena The House of Lords itu perwakilan dari seluruh kerajaan, dari beberapa politisi senior maupun dari negara-negara persemakmuran, memang sebagai pengadilan banding tingkat akhir. Nah, selain itu juga Mahkamah Agung di Inggris dibentuk pada tahun 2009. Ini adalah mengambil alih fungsi. Nah, sebelum adanya Mahkamah Agung itu pengadilan banding tingkat akhir diampu oleh The House of Lords. Tetapi setelah Mahkamah Agung terbentuk, maka pengadilan banding tingkat akhir itu ada di Mahkamah Agung. Di Skotlandia, perkara-perkara perdata diajukan ke pengadilan di Skotlandia sendiri. Sedangkan di Inggris juga dilakukan di Inggris sendiri. Hal yang diatur dalam konstitusi. Nah, konstitusi Inggris juga mengatur beberapa hal, salah satunya mengenai hak asasi manusia dan hak asasi manusia internasional. Perlindungan hukum, kebebasan individu, hak politik, suaka politik, hak sosial, dan lain sebagainya ini diatur dalam konstitusi Inggris. Selain itu juga organisasi negara itu juga diatur dalam konstitusi Inggris. Nah, ini ada beberapa hal yang memang membedakan antara konstitusi di Inggris dengan di Indonesia secara keseluruhan ya. Kalau di Inggris itu memang dia menganut sistem parlementer, di mana raja ataupun ratu mempunyai kewenangan untuk menyetujui undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen. Sedangkan di Indonesia, ketika pemerintah dan DPR mempunyai gagasan masing-masing untuk membuat sebuah undang-undang, maka harus disetujui secara bersama-sama. Tidak boleh pemerintah membuat undang-undang sendiri lalu disetujui sendiri, tidak boleh.
harus disetujui bersama antara DPR dengan pemerintah. Ini hal yang sangat menarik untuk dikaji sebenarnya dalam konstitusi Inggris. Nah, mungkin itu pertemuan kali ini yang kita bisa bahas. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan berikutnya dengan konstitusi yang lainnya. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa tanyakan melalui chat WA ataupun melalui forum yang telah saya sediakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.